Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 3 Maret 2023 bersama Romo Alip Suito dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Ibu bapak dan saudara-saudari, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, saya Romo Alip dari Gereja Kristus Raja Baciro di Yogyakarta. Hari ini Jumat 3 Maret, saya mengajak dan mengundang kita bersama untuk merenungkan Sabda Tuhan, di mana permenungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Maka mari para sahabat dan pemirsa Fresh Juice, kita hening sejenak, kita mohon karunia Roh Kudus sebelum kita merenungkan Sabda Tuhan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa pada masa Prapaskah di hari Jumat pertama, kami berpantang mengajak untuk kami menjadi semakin berani untuk bertobat terus-menerus dan mengarahkan diri kepadamu, Sang Sumber kehidupan yang sejati. Semoga seluruh upaya kami untuk olah rohani, baik melalui jalan salib maupun ekaristi hari ini, meneguhkan kejiaran kami untuk menghayati masa Prapaskah yang penuh berkah ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau pada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau pada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ibu bapak, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, Yesus hari ini mengingatkan kita supaya kita berani untuk keluar dari kehidupan kita yang notabene atau catatannya adalah kadangkala kita kehidupan agamaan kita ini seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Apa yang dimaksudkan dengan hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat? Tak lain dan tak bukan adalah mereka mengikuti aturan-aturan secara ketat, tetapi mereka mengesampingkan Allah dan mengesampingkan sesama manusia. Demi taat pada aturan, mereka meninggalkan Allah dan meninggalkan manusia. Dan ini yang ingin bersama-sama diperbaharui oleh Yesus sendiri
supaya kehidupan keagamaan kita tidak seperti mereka. Menjadi hal yang penting dan juga bermanfaat bagi kita di masa Prapaskah adalah pesan Yesus hari ini. Ketika dikatakan bahwa jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yesus menempatkan hukuman bukan hanya saat kita melakukan kejahatan yang paling keji, yakni pembunuhan, tetapi kemarahan. Kemarahan bagi Yesus juga patut untuk dilihat kembali dalam seluruh proses kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Maka Yesus juga dalam hal ini mengajak kita untuk melihat bahwa sebagai seorang yang mungkin dalam kehidupan kita lebih sering marah daripada membangun pendamaian, kita bersama-sama diajak untuk melihat bahwa setiap orang yang marah, apalagi menaruh dendam, kita bersama-sama tidak akan mudah untuk mengalami kasih dan berkat Tuhan. Maka dari itu, di masa Prapaskah, di masa pertobatan ini, kita bersama-sama melihat, kalau seandainya memang kita perlu marah, saya rasa kita harus masukkan dalam benak pikiran kita, bahwa marah itu bukan keharusan, marah itu pilihan. Maka kalau memang entah itu pasangan hidup, suami atau istri perlu marah, sampaikan pada pasangannya. Atau orang tua pada anaknya, sampaikan bahwa memang saya perlu marah soal hal ini. Tapi marah kita jangan sampai menjadi marah yang konstruktif. Atau bukan marah yang benar-benar destruktif atau merusak, tetapi justru sebaliknya, marah yang konstruktif, yang membangun. Bagaimana itu caranya? Bisa saja sebelum kita marah, kita meminta maaf. Maaf, saya perlu menyampaikan hal ini, dan mungkin nada saya nada seperti orang marah. Dan ketika menyampaikan hal itu, perlu juga disertai dengan logika. Hal-hal yang logis, yang masuk akal. Sehingga kemarahan kita bukan kemarahan emosional, tetapi kemarahan yang masuk akal. Reasonable, bisa diterima. Dan orang yang menerima kemarahan kita, orang itu bisa bertobat dan mengintrospeksi dirinya, termasuk juga kita yang marah. Maka kalau Yesus hari ini mengajak kita supaya jangan marah dan membangun pendamaian, kembali kita diingatkan bahwa kemarahan dan juga balas dendam itu semua menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama. Maka mari kita mohon rahmat, semoga di Jumat pertama dalam devosi kita dengan jalan salib, kita diingatkan bahwa akhirnya kemarahan dan dendam itu akan menambah berat beban salib Yesus menuju ke Golgota. Tetapi ketika kita berani untuk membangun pendamaian dengan sesama dan dengan Tuhan, di sanalah kita meringankan beban Tuhan, beban salibnya untuk kita, bahkan salib kita sendiri. Dimuliakan Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia. Selamat berhari Jumat dan berkah Tuhan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 3 Maret 2023. Terima kasih kepada Romo Alip Suwito untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat,
jaga kesehatan, dan salam fresh juice.